Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti kajian online pengajian Al-Wiqayah bersama Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Abi Maki. Alhamdulillah beliau telah join dengan kita. Salawat dan salam tetap tercurah terlimpahkan pada manusia agung uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pada umatnya. Semoga kita di dalamnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pengajian Al-Wiqayah kali ini, tema yang kita angkat adalah berhubung akan tiba bulan Ramadan, bulan suci mulia, bulan suci Ramadan, yaitu alangkah baiknya kita bekalkan diri kita dengan tidak hanya thalabul ilmi, yaitu bekal ideal menyambut Ramadan. Pada Ustadz Abi Maki, langsung saja kami persilakan, tafadhol maskura. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah, karena ya kita menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Maka langkah baiknya untuk kita persiapkan terutama hal-hal apa yang sebaiknya untuk dipersiapkan. Karena jangan sampai puasa Ramadan yang kita lakukan ini justru tidak mendapatkan apa-apa. Karena memang Rasulullah SAW pernah memberikan warning buat kita semuanya dengan mengatakan kamin shaimin laisa lahu jaza illal ju'i wal atash. Ya. Seberapa banyak di antara orang yang melaksanakan ibadah puasa namun mereka tidak dapat apa-apa kecuali yang dia dapatkan itu hanyalah ju dan atas. Ju itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu yang dikhawatirkan. Ya, berarti berapa banyak di antara muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah saum tapi dia tidak dapat apa-apa, yang dia dapatkan itu hanyalah haus dan lapar, haus dan lapar. Itulah yang sangat mengerikan. Kenapa bisa melaksanakan ibadah puasa dikerjakan tapi tidak mendapatkan apa-apa? Karena ada dalam hadis lain dikatakan yang sangat luar biasa sekali dengan kata-katanya man lam yada qaula zur wal amalu bi wal jahlu falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ini adalah salah satu betapa pentingnya untuk mengkaji kajian pada siang ini. Ya. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa atau saum tapi dia masih mengerjakan sesuatu perkataan ataupun perkataan yang tidak baik ataupun melaksanakan maksiat, ya, telinganya maksiat, matanya berbuat maksiat, lisannya berbuat maksiat, anggota tubuhnya melakukan maksiat, maka Allah dengan tegas mengatakan melalui hadis kursinya, kalimatnya falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, atau Rasulullah bersabda dengan tegas falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu kepada orang itu untuk melaksanakan saumnya. Jadi percuma orang itu berpuasa kalau ia maksiat masih berjalan. Percuma orang ini puasa, saum kalau maksiat masih dilakukan. Satu itu. Yang kedua dengan wal jahlu. Jahlu itu ketidaktahuan ilmunya.
Jadi siapa yang melaksanakan ibadah saum tapi dia tidak disertakan dengan ilmunya, jadi tidak tahu ilmu saum ini, ilmu Ramadan ini, maka dengan tegas mengatakan falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'am wa syarabahu, maka Allah pun tidak perlu untuk melihat orang itu berpuasa. Kenapa? Allah tidak perlu puasanya bagi orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Allah tidak perlu puasa bagi orang-orang yang orang ini tidak bisa meninggalkan maksiat. Itulah yang harus dilakukan. Iya. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa Allah dengan tegas mengatakan melalui lisan Rasulullah, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, artinya Allah tidak perlu puasanya orang tersebut. Siapa orang tersebut? Orang itu satu adalah orang yang tidak bisa meninggalkan maksiat saat puasa. Yang kedua adalah orang yang berpuasa tapi tanpa ilmunya. Nah ini dia ya. Puasa tapi nggak tahu ilmunya. Ini dia. Maka hal yang terindah untuk kita lakukan, apa sebaiknya yang di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan kita persiapkan. Bukan satu hadis yang sangat luar biasa. Rasulullah dengan tegas mengatakan antara Ramadan dan Rajab ada bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ini sabda Rasulullah. Ya. Di antara Rajab dan Ramadan itu ada bulan yang kebanyakan manusia lalai di bulan itu. Di antara Rajab dan Ramadan. Berarti di tengahnya ada bulan yang banyak manusia lalai di dalam bulan itu. Pertanyaannya, bulan apa itu ya yang lalai itu? Bulan apa tuh yang banyak dilalaikan itu ya? Jawabannya bulan yang banyak dilalaikan itu adalah bulan apa? Coba. Itu adalah punten bulan yang disebut dengan Syawal. Punten, bulan Sya'ban maksud saya. Iya, bulan Sya'ban. Jadi di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab ada bulan yang banyak manusia melalaikannya, yakni adalah bulan Sya'ban. Ini sekarang bulan Sya'ban. Pertanyaannya, Rasulullah mengatakan bulan yang mulia tapi banyak ditinggalkan, banyak yang lalai dengan bulan ini. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Apa lalainya? Lalainya adalah punten tidak mempersiapkan dirinya untuk bulan Ramadan. Tidak mempersiapkan dirinya untuk bulan Ramadan. Karena apa? Tidak akan didapatkan kemuliaan dan keindahan Ramadan kalau tidak dipersiapkan. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk meraih keagungan Ramadan. Maka bekal terindah apa yang harus kita miliki untuk masuk bulan Ramadan ini? Banyak jawabannya. Namun dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Punten. Ramadan ini adalah bulan suci. Maka persiapkan kesucian diri kita sebelum masuk Ramadan. Ulangi lagi. Sucikan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena orang-orang yang merasakan keindahan dan kesucian Ramadan adalah orang-orang yang hatinya suci dan hatinya bersih. Berarti sebelum masuk Ramadan, tolong bersihkan dulu hatinya, bersihkan dulu pikirannya, bersihkan jiwanya, karena dirinya akan masuk ke bulan Ramadan. Kalaulah masjid ini adalah tempat bersih, tempat suci, maka orang yang ke dalamnya pun harus suci. Nggak berhadas besar. Yang ke dalamnya pun kakinya bersih, nggak penuh dengan lumpur. Kenapa? Karena zahirnya harus bersih, karena masjid ini tempat bersih. Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat bersih. Maka hanya dimasuki oleh siapa? Hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang punten dikatakan memiliki hati yang bersih. Memiliki kebersihan hati. Hilang jauh daripada penyakit-penyakit hati. Bagaimana mungkin Ramadan itu akan didapatkan dengan nyaman, dengan nikmat kalau dirinya tidak bisa membersihkan hatinya? Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan hati dan dari apa membersihkan hati ini? Dari apa? Ya dari kotoran hati. Karena kita akan masuk bulan Ramadan. Apa yang harus dibersihkan? Yang dibersihkan itu hati kita. Hati kita dari apa? Dari penyakit hati. Apa diantaranya? Punten. Mau masuk bulan Ramadan dan indahnya bulan Ramadan, persiapannya adalah yang pertama, punten, jauhkan dari sesuatu yang namanya hasad, iri, jauhkan itu. Iya. Mau masuk Ramadan masih ada yang namanya iri, dengki, hasad, bagaimana akan merasakan nikmatnya Ramadan. Seperti halnya bagaimana kita akan masuk masjid kalau seandainya
kaki kita banyak lumpur kotor yang luar biasa, mesti bisa dibersihkan dulu. Barulah kalau sudah bersih kakinya masuk masjid. Akan nikmat terasa ketika di masjid. Tapi kalau seandainya begitu dirinya ini pun masuk masjid, iya, dalam keadaan kotor pasti tidak nyaman. Sama. Orang yang menikmati bulan Ramadan adalah diantaranya, pegang baik-baik, orang yang menikmati bulan Ramadan adalah orang yang bisa membersihkan hatinya sebelum masuk Ramadan. Hatinya bersih, maka dia akan menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan keindahan dan bersih yang luar biasa. Apa yang harus dibersihkan? Yang pertama, hati. Dari apa? Dari yang namanya hasad ataupun iri. Punten. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia punya sifat iri atau punya hasad, ini adalah sebenarnya, punten, ini berada dalam hukuman yang Allah berikan. Bahasanya agak galak. Punten, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Jika Allah ingin memberikan azab kepada seseorang, jika Allah ingin menyiksa seseorang, mengadab seseorang sebagai mukminin, mukminat, itu tidak perlu diberikan hujan yang deras sehingga rumahnya tenggelam. Jika Allah ingin mengadab seseorang, Allah tidak perlu diberikannya penyakit kepada orang itu agar dia kesakitan. Justru yang namanya banjir, yang namanya penyakit, yang namanya musibah itu bisa jadi ini merupakan salah satu bukti cinta Allah kepada orang tersebut. Tapi justru orang mukmin ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Ditanamkan di dalam hatinya sifat iri, sifat dengki, sifat hasad. Karena kalau yang namanya orang iri, orang hasad, orang dengki itu selalu iri melihat kesuksesan orang lain. Semakin orang lain sukses, maka dirinya makin sakit hati. Semakin orang lain nyaman dan nikmat, semakin dirinya itu resah, gundah gulana, gak bisa tidur. Saat itulah dia sedang diazab. Bagaimana caranya Allah berikan azab kepada seorang mukmin? Ditanamkannya dalam hatinya adalah apa? Yang disebut dengan iri dan hasad. Gak ada ketenangan. Baca Quran sebanyak apapun, sholat tahajud bagaimanapun, kalau sifatnya terlalu ada iri, hasad, dengki, itu nggak bakalan membawa ketenangan. Itulah yang ada. Seperti halnya kita pun kan membersihkan bagaimana tidak, istilahnya pengen tubuh ini tidak asin, tapi mandinya di air laut. Tetap akan asin. Iya, seperti itu. Persis dengan mengatakan kata-katanya ya sholat, ya puasa. Tapi kalau ada hasad dalam hatinya, itu tidak akan pernah bisa dinikmati ibadah apapun. Maka yang pertama, persiapan yang terindah untuk masuk bulan Ramadan ini adalah bersihkan hati, jauhkan daripada iri, benci, malah didatangkan yang berlawanan dengan iri dengki. Apa? Itu adalah yang namanya cinta. Masya Allah. Iya. Kalau seandainya orang ini sudah mencintai, Masya Allah, maka akan hilang yang namanya iri ataupun hasad. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, itulah kenyataan yang indah. Jadi kalau dengan mengatakan kata-katanya, ingin agar orang ini menikmati bulan Ramadan, agar mendapatkan keindahan Ramadan. Jawabannya persiapan apa yang pertama disiapkan? Jauhkan daripada yang namanya penyakit hati. Apa? Iri, hasad. Tumbuhnya cinta. Karena kalau sudah ada rasa cinta, mustahil ada hasad, itu mustahil. Kalau sudah ada cinta. Coba aja. Teman bisa hasad sama temannya. Sahabat bisa hasad sama sahabatnya. Teman pekerjaan bisa hasad kepada teman pekerjaannya. Kenapa? Yang namanya hasad itu selalu ada. Tapi punten, orang tua nggak pernah ada hasad kepada anaknya ketika anaknya lebih sukses daripada orang tuanya. Kenapa? Karena rasa cinta yang ada. Justru kesuksesan anak itu akan membawa kebanggaan. Bagi siapa? Bagi orang tuanya. Subhanallah. Iya. Bagi orang tuanya akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena memang rasa cinta itu ada. Kalau kita punya rasa cinta kepada teman-teman, saat teman kita sukses lebih sukses daripada kita justru akan semakin bahagia melihat teman kita sukses. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, melihat teman berhasil, melihat teman sukses, malah yang ada hasad, ada iri. Begitulah yang namanya punten, kira-kira yang dikatakan iri dan hasad itu. Bulan Ramadan, sesuci apapun, seindah apapun, tapi kalau yang melaksanakannya itu adalah ada penyakit hati dalam hatinya, ada iri itu, naudzubillah,
tidak akan pernah merasakan nikmatnya Ramadan. Yang kedua, punten, bersihkan hati daripada kesombongan. Subhanallah. Inilah kata-katanya. Iya. Jadi ketika ada kesombongan dalam hati, tidak akan pernah merasakan nikmatnya indah Ramadan. Tidak akan pernah merasakan nyamannya Ramadan. Subhanallah. Iya. Maka punten, yang paling indah dengan mengatakan kata-kata yang ada, ketika diucapkannya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rasa, kalau sombong ini dengan rasa apa? Tawadu. Kalau punya sifat tawadu, Masya Allah akan didapatkan apa? Ketika punya sifat tawadu, Masya Allah, Ramadan akan nyaman, nikmat itu dihadapi. Jadi persiapan apa, bekal apa ya? Silakan yang namanya sombong ataupun yang namanya iri. Dua ini tidak boleh ada dalam jiwa ini ketika menikmati Ramadan. Subhanallah. Sifat yang sangat mengerikan. Ketika masuk bulan Ramadan, ada dua sifat ini, tidak akan pernah merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Yang kedua, punten, bersihkan diri kita daripada dosa atau dikatakan taubat. Taubat. Dalam Al-Quran ada kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Subhanallah. Iya. Dengan mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang masuk bulan Ramadan tapi masih berlumur dosa. Masih berlumur dosa masuk bulan Ramadan. Nah, inilah pentingnya kata Rasulullah tadi, ada di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab, itu adalah bulan yang mulia, tapi banyak orang yang lalai. Apa? Lalainya ini adalah karena apa? Karena dirinya tidak mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan. Iya. Itulah kata-katanya. Iya. Jadi dengan mengatakan saat dirinya melakukan ibadah saum, tapi apa yang terjadi? Dirinya berada dalam keadaan berlumur dosa, itu tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah saum. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Karena dosa ini akan membuat orang ini tersendat melaksanakan ibadah apapun. Ingat, ya. Para ulama dengan mengatakan ketika ada orang memudah-mudahkan melakukan dosa, sebelum diazab kelak di akhirat, itu ada azab dunia dulu. Apa? Hilangnya nikmat ibadah. Hilangnya nikmat ibadah. Ya. Ketika orang ini hilang nikmat ibadah, ketika orang ini ibadahnya tidak merasakan kenikmatan, jawabannya dengan mengatakan karena dirinya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Yaitu gara-gara punten usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, dosa yang membuat ibadah itu tidak nyaman, dosa yang membuat ibadah itu tidak nikmat. Jadi punten, dengan mengatakan apa yang harus disiapkan ya di bulan Ramadan ini, untuk mempersiapkan di bulan Ramadan ini, di antara yang kedua ini adalah punten taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita lanjutkan dengan mengatakan kata-katanya, taubat yang mana ya? Taubat daripada dosa. Dosa yang mana ya? Dosa yang pernah kita lakukan. Yang nggak ingat, yang ingat dan nggak ingat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terpenting dalam kehidupan kita ini untuk menjelang bulan Ramadan. Iya. Selanjutnya, ini kan persiapan yang harus kita ketahui. Bagaimana Ramadan ini akan dirasakan indah kalau kita masih kotor dengan dosa. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah agar masuk di bulan Ramadan penuh dengan kenyamanan, dengan kenikmatan. Yuk kita buka ayatnya. Kenapa harus kuat daripada persiapan ini? Karena apa? Tadi, hilangkan hasad, hilangkan sombong, hilangkan dosa. 3 poin ini akan merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena saum Ramadan ini, Masya Allah, bukan sesuatu yang mudah yang untuk kita kerjakan. Walaupun kita sanggup untuk mengerjakan saum ini, tapi belum tentu khusyuk. Dan belum tentu merasakan nikmat saumnya. Kenapa? Coba cek. Ikhwah akhwat fillah, dalam Al-Quranul Karim, ya, ada kata-kata yang sangat indah sekali. Perintah ibadah saum ini tertera dalam suratul Baqarah dengan ucapannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya kan? Kutiba alaikumusiyam ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat 183. Iya, surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana kata-katanya? Saya baca. Silakan teman-teman jika ingin membuka atau membaca ayatnya, ya kata-katanya jelas sekali.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak membacakan semua ayat ini untuk ditafsirkan, dibacakan, tapi dengan waktu yang sangat simpel dan singkat ini kita ambil hal-hal yang membuat kita semakin semangat untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Simak kalimat ini baik-baik. Ya. Ketika Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hai orang-orang beriman, kutiba alaikum, aku wajibkan kepada kalian. Ya, aku syariatkan untuk kalian. Apa? Ibadah saum. Alaikumusiyam, saum. Alaikumusiyam. Punten. Ketika dalam bahasa Arab, kata-kata diwajibkan itu bisa dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumusiyam, difardukan. Jadi kalau bertanya dengan matan sholat fardu ada berapa? Jawabannya 5. Sholat fardu ada berapa? 5. Sholat wajib ada berapa? 5. Iya. Bahkan ketika ditanya sholat maktubah itu ada berapa? 5. Jadi bahasa Arab ini bisa saja mengatakan ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumusiyam, bisa dengan mengatakan kata-kata furidha. Bisa juga ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikum, bisa dengan mengatakan kata-kata wujiba, diwajibkan, bisa. Bisa, iya. Tapi indahnya kenapa ya? Al-Quran mengatakan kata-kata kutiba. Tidak syuri'ah, tidak furidha, tidak wujiba, tapi dengan memilih kata-katanya kutiba. Milih kata-katanya dengan kata-kata kutiba. Ada apa? Kenapa dengan menggunakan kutiba? Mungkin di antara teman-teman dengan mengatakan kata-katanya, ya itu terserah Allah. Yang penting artinya ya sama, disyariatkan, diwajibkan. Mau kutiba, mau syuri'ah, mau wujiba, mau furidha, sama-sama artinya adalah diwajibkan. Punten, iya. Mustahil Al-Quran dengan menggunakan sesuatu kata kecuali ada makna di dalam yang harus kita pahami. Ternyata kalau Al-Quran sudah menggunakan kata-kata kutiba dalam makna artinya diwajibkan, tapi menggunakan kata-kata kutiba, itu menunjukkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Satu, sesuatu yang banyak tidak disukai oleh hamba-hambanya untuk dikerjakan. Banyak dari hamba Allah yang merasa terpaksa melaksanakan sholat ini, melaksanakan puasa ini. Kutiba, maka dengan menggunakan kata-katanya kutiba. Terpaksa. Iya. Ataupun dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya bukan dengan kata-kata kutiba, ataupun dengan kata-kata yang kedua, ya. Pertama, merasakan kalau dia terpaksa melakukan ibadah ini. Yang kedua, kata-kata kutiba menunjukkan kalau orang yang melakukan ibadahnya ini punten jauh daripada kesempurnaan atau sangat sulit untuk mendapatkan kesempurnaan. Maka dengan menggunakan kata-kata kutiba. Artinya diwajibkan. Iya. Ulangi lagi, ketika Al-Quran mengatakan kata-kata arti diwajibkan dengan ucapan kutiba, menunjukkan satu adalah banyak orang terpaksa melakukannya kewajiban ini. Yang kedua, banyak orang tidak sanggup untuk melakukan menyempurnakan ibadah ini. Walaupun hanya sekedar puasa, gampang kan? Cuma nahan haus dan lapar aja, gampang kan? Gak makan, gak minum sekian jam. Punten, kalau itu mah hewan-hewan juga bisa. Berapa banyak binatang yang bisa puasa, yang bisa melakukan hal itu, tapi bukan itu yang dituntut, yang dipinta. Kenapa? Maka saking sulitnya dan saking banyak orang tidak senang terhadap ibadah saum ini, maka dengan menggunakan kata-kata kutiba. Mana dalilnya? Mana buktinya? Monggo, silakan, punten, silakan cari dalam Al-Quran begitu dengan menggunakan kata-kata kutiba yang disyariatkan itu bisa banyak manusia tidak menyukainya, bahkan belum sempurna mengerjakannya. Coba apa? Contoh misalnya, teman-teman dalam suratul Baqarah ayat 178. Suratul Baqarah ayat 178. Apa coba? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Iya. Dengan mengatakan hai orang-orang yang beriman, dengan mengatakan aku wajibkan untuk kalian berperpuntan. Ini di ayat 216, ya. Suratul Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Aku perintahkan kepada kalian untuk qital, yakni berperang. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala berperang. Subhanallah, ya.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala berperang kata-katanya. Dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan berperang dengan menggunakan kata-kata kutiba? Karena punten banyak orang yang tidak suka untuk mengerjakannya. Maka diucapkan pakai kata-kata kutiba. Karena apa? Banyak orang yang tidak suka untuk menjalankan perang ini. Maka dengan menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba alaikumul qital. Disyariatkan, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Saat apa? Ya, pastinya saat dalam pertempuran ataupun saat yang namanya pertempuran terjadi. Maka dengan menggunakan kata-katanya kutiba. Iya. Dengan kata lain, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini juga surat Al-Baqarah ayat 178. Punten. Tadi yang saya katakan. Apa coba? Pakai kutiba juga. Apa kata-katanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang beriman, aku syariatkan, aku perintahkan kepadamu untuk apa? Untuk melaksanakan qisas. Coba, siapa yang berjalan ataupun yang namanya di negeri mana yang mendukung hukum qisas? Berapa negara? Dan bagaimana cara penyertaannya, pelaksanakannya? Apa banyak yang menyempurnakan tentang ibadah qisas ataupun hukum qisas ini? Punten, banyak yang tidak suka dan tidak sanggup. Maka dengan mengatakan kata-katanya kutiba. Kalau sudah menggunakan kata-kata kutiba, perintah ini banyak di antara manusia yang tidak menyukainya, sekalinya pun mengerjakan belum dapat menyempurnakannya. Maka dengan menggunakan kata-kata kutiba. Ini rahasia buat teman-teman. Dengan mengatakan, kenapa ya saum dengan mengatakan kutiba? Karena saking banyak orang yang tidak suka dengan ibadah ini. Dan bukan hanya itu, saking banyaknya orang susah untuk menyempurnakan ibadah ini. Maka dengan menggunakan kata-kata kutiba. Bayangkan ya, kutiba ini disejajarkan dengan saum ataupun saum ini disejajarkan, kutiba ini disejajarkan, saum dengan kata-kata kutiba ini disejajarkan dengan qisas dan disejajarkan dengan qital. Ada lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 180. Itu juga menggunakan kata-kata kutiba, ya apa? Kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut. Ini sesuatu yang disyariatkan tentang kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak akan pernah mati di sini? Semuanya. Dan ini sudah jadi syariat kita untuk mati. Sudah jadi kewajiban kita untuk mati. Kematian saja yang Allah tuliskan buat kita dengan menggunakan kutiba. Karena rata-rata banyak manusia yang tidak suka terhadap kematian. Makanya dengan ucapannya, kalimatnya apa? Kutiba. Subhanallah. Dengan mengucapkan kata-katanya, kutiba. Ini harus dipegang baik-baik oleh kita semuanya dengan kalimat kutiba. Iya. Maka bisa dipastikan, ayahanda bunda, ikhwah akhwat fillah, ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, aku syariatkan kepada kalian melaksanakan ibadah puasa. Kenapa menggunakan kutiba? Saking susahnya untuk menyempurnakan. Saking banyak orang pula yang tidak suka terhadap ibadah saum ini, maka dikatakan ucapannya kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Punten, iya. Kalau digambarkan oleh ayahanda bunda, sahabat-sahabat semuanya, ketika dengan mengatakan kata-kata kutiba ini, iya, dengan masalah ibadah saum. Ibadah saum, ayat saum ini diawali dengan kata-katanya kutiba alaikumusiyam, ini di ayat 183. Ya, 183. Tolong cek, ya. Penutupan daripada perintah saum ini, penutupan dari ibadah saum ini untuk ibadahnya ditutup di ayat 186 dengan kata-katanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi saya sampaikan tadi dengan mengatakan kata-kata yang pertamanya yang saya gambarkan dengan mengatakan bahwa apa coba? Bahwa dengan kata-kata yang sangat luar biasa Al-Qur'an menyampaikan ibadah saum dengan menggunakan kata-kata kutiba. Yang kedua yang ingin disampaikan dalam ayat ini di ayat 186 ingin menyampaikan tentang khasnya Ramadan, ciri-cirinya Ramadan, ciri khasnya Ramadan. Karena saya rasa iya, di dunia ini selalu ada cirinya. Terasi itu ada cirinya, jengkol ada cirinya, pete ada cirinya. Semuanya ada cirinya. Bahkan begitu dikatakan es ada khasnya, dingin. Api ya ada khasnya. Bahkan negara saja, tempat saja ada khasnya. Makkah yang kebayang Ka'bah. Madinah yang kebayang Qubayjaun. Seperti itu kan. Gak usah begitu.
Lihat saja, saya sampaikan sama teman-teman. Ketika saya katakan Palembang, yang kebayang apa? Pempek. Iya. Makassar, yang kebayang apa? Soto Makassar. Betawi, yang kebayang, ya makanan ketopraknya atau Betawi ketika yang punten ya Betawi, yang kebayang itu misalnya apa? Kerak telurnya. Pokoknya ada khas-khas yang ada. Nah, punten. Nggak ada salahnya kalau ketika bertanya mengatakan Ramadan. Sekarang tolong, ikhwah-ikhwah renungkan ketika saya sebutkan Ramadan yang kebayang dalam pikiran kita. Ramadan yang kebayang itu apa? Ketika diucapkan Ramadan yang kebayang itu apa yang kebayang? Ada yang kebayang, subhanallah misalnya, yang kebayang itu adalah tarawih, yang kebayangnya itu adalah takjil, yang kebayang itu adalah apa dan apa, mungkin seperti itu. Tapi pun yang kebayangnya itu adalah macam-macam. Namun ketika dilihat daripada inti yang ada di bulan Ramadan ini adalah Allah akan 100% cepat mengabulkan doa-doa yang kita pinta. Itu intinya di bulan Ramadan. Untuk apa Allah berikan Ramadan kepada kita? Untuk memberikan apa-apa yang diinginkan dan diharapkan oleh hamba-hamba Allah. Itu intinya. Walaupun mengatakan itu Ramadan itu itqu minan nar, maghfiratun dzunub, iya kan? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, iya, itu dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengucapkan apa Ramadan itu khasnya ada pengabulan doa. Sampai Al-Qur'an wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan semua permohonan-permohonan yang kalian minta idza da'ani, apabila kalian minta kepada aku. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lihat di ayat 186 Suratul Baqarah ini adalah dengan menunjukkan seakan-akan aku berikan Ramadan buat kalian untuk mengabulkan doa-doa yang kalian minta. Apa yang kalian minta? Itu dia persiapan Ramadan yang harus kita paham. Ternyata Ramadan itu ada pengabulan doa. Betul. Doa apa yang harus saya minta? Terserah. Ada kesaksian dari para sahabat yang sangat luar biasa. Ya. Subhanallah. Ada kesaksian dari para sahabat yang luar biasa. Apa kesaksiannya? Karena melihat hadis Rasulullah SAW ini pun terpegang baik-baik, ikhwah berbahagia. Rasulullah bersabda, doa usaim inda fitrihi la yurad. Doa usaim inda fitrihi la yurad. Doa orang yang berpuasa menjelang berbuka puasanya itu doanya tidak ditolak. Maksudnya doanya mustajab. Jadi sesaat sebelum maghrib, qabailal maghrib itu berdoa. 10 menit sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib itu doa mustajab. Malah kita lagi 10 menit, 5 menit mau maghrib itu pas lagi heboh-hebohnya, lagi repot-repotnya. Tapi ingat, saat di bulan Ramadan 10 menit menuju maghrib, hilangkan semua apa yang ada dalam kesibukan, angkat kepada Allah tangan kita, mohon pada Allah, Allah kabulkan. Ini kesaksian para sahabat. Sebelum nanti tanya jawab, iya. Ini kesaksian para sahabat, punten. Kesaksian para sahabat. Kata para sahabat, kami memohon kepada Allah, kami minta kepada Allah, di setiap maghrib menjelang berbuka dengan permohonan kami berbeda-beda. Setiap harinya. Hari pertama minta apa, hari kedua minta apa, hari ketiga minta apa, hari keempat minta apa, hari kelima minta, sampai kalau Ramadan 30 hari berarti ada 30 permintaan. Apa kata para sahabat? Kata para sahabat, maka demi Allah, sebelum kami masuk Ramadannya lagi yang akan datang, permohonan yang kami pinta di bulan Ramadan sebelumnya, Allah telah kabulkan. Masya Allah. Allah telah kabulkan apa-apa yang aku inginkan. Maka punten, rugi kalau seandainya teman-teman menjelang Ramadan ini tidak ada persiapan doa apa yang harus kita pinta. Bila perlu, hari pertama minta apa, hari kedua minta apa. Tulis di handphone agar apa? Agar nanti bisa apa? Bisa tercatat apa yang harus kita minta. Kenapa? Semua tercatat di mana di handphone kita. Hari pertama minta apa, kedua apa, ketiga apa, biar kita punya tujuan, punya keinginan, sudah terlaksana ataupun maksudnya tertulis, tinggal nanti kita melaksanakan doa-doa apa yang ada. Hari pertama minta apa, hari kedua minta apa, ketiga minta apa, lakukan itu. Kenapa? Karena ini hal yang luar biasa. Doa Ramadan ini adalah pun dikabulkan
semua apa yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah. Dengan ucapan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kata-kata luar biasa. Ya, jadi ulangi lagi. Apa yang harus dipersiapkan di bulan Ramadan ini? Tadi saya gambarkan, penyakit hatinya buang. Buang penyakit hatinya. Nggak perlu tersentuh-sentuh lagi. Ya. Lalu yang kedua, seberapa berat ya untuk melaksanakannya? Lihat awal dengan kata-kata kutiba. Tidak dengan matan syuri'ah atau kulipo, tapi dengan mengatakan kata-kata apa? Kutiba. Iya. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa hikmah dan terindah di bulan Ramadan ini? Allah katakan pengabulan doa besar-besaran. Maka rugi kalau seandainya kita tidak melakukan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang ada. Khasnya lagi yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak ada kecuali bulan Ramadan selain saumnya. Kalau saum kan kita bisa lakukan juga saum di luar bulan Ramadan. Tapi ada yang tidak bisa kita lakukan kecuali bulan Ramadan. Apa? Tarawih. Tarawih ini Masya Allah luar biasa. Sampai ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1. Siapa yang melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, wajib baginya surga. Ternyata ada lagi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Punten, ulangi lagi ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Bayangkan saja, yang menyebabkan orang sengsara dan masuk neraka itu gara-gara dosa. Sekarang dengan puasa Ramadan, Allah ampuni dosa. Tapi saya lagi nggak bisa puasa karena saya sakit. Tapi bisa tarawih kan? Lihat, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan tarawih di bulan Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, masuk surga. Ataupun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada lagi, man qama lailatul qadar. Siapa yang salat di lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah boleh hapus dosa-dosanya. Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana. Lalu dengan yang ketiganya, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. Jadi persiapan bulan Ramadan yang indah. Bersihkan hati. Tahu betapa dahsyatnya perintah Allah tentang bulan Ramadan ini. Ini untuk dipegang baik-baik. Iya. Kenapa? Karena dahsyat di bulan Ramadan ini. Untuk kita untuk kita lanjutkan, untuk kita laksanakan. Lalu selanjutnya ternyata jangan lupa perbanyak doa di bulan Ramadan. Karena turunnya bulan Ramadan ini adalah untuk mengabulkan doa-doa dari hamba-hamba Allah yang soleh khusus. Iya. Mungkin singkat karena saya yakin insya Allah biasanya kalau di bulan Ramadan, persiapan Ramadan suka banyak yang ingin ditanyakan tentang masalah saum Ramadan ini. Ya biasanya demikian. Waktu kita agar sedikit leluasa ketika untuk menjawab dari beberapa pertanyaan ikhwah akhwat. Silakan ikhwat jika ingin disampaikan, ditanyakan, mangga silakan. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang telah saya catat nih. Mungkin lebih banyaknya akhwatnya ini Ustadz. Allah, silakan. Ingat ada beberapa hal ataupun halangan yang dialami oleh akhwat dalam berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan tetapi lupa, dan di sisi lain apakah pada saat membayar hutang puasa di bulan suci Ramadan sebelumnya itu bisa dibarengi oleh puasa Senin Kemis atau puasa sunnah seperti itu Ustaz? Iya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Iya. Ketika ada orang sahabat kita dengan mengatakan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ya, menyebutkan dengan mengatakan kalimatnya, kami ini ingin melaksanakan puasa bulan Ramadan tapi masih ada yang belum dilunasi. Apa yang harus kami kerjakan? Ya, yang harus dikerjakan pastinya ya dilunasinya. Tapi kalau misalnya lupa berapa ya yang harus dilunasinya karena kelalaian yang dimilikinya, berapa ya yang harus saya lunasi karena saya lupa, ya, dengan mengatakan bagaimana cara mengatakan itu puasa di Ramadan sendiri tapi ya lupa bagaimana caranya. Maka punten ada dua pendapat.
Yang pertama, tolong ingat-ingat, lalu diperkirakan berapa hari baru bayarlah. Misalnya pada waktu itu biasanya headnya itu 7 hari, berarti saya batal 7 hari. Ya udahlah 7 hari. 7 hari misalnya. Ataupun pada waktu lebih daripada 7 ya, karena waktu itu tambah sakit, tambah kira-kira berapa. Ada yang menyatakan para ulama kira-kira yang 3 tahun yang lalu mungkin lupa. 2 tahun yang lalu lupa. Tahun kemarin-kemarin mungkin saya ingat. Silahkan yang ingatnya saja diperkirakan bisa melaksanakan ibadah saum. Qadha. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat untuk masalah ini, iya. Untuk masalah ini dengan mengatakan yang keduanya, usikum ya nafsi bitaqwallah. Yang keduanya adalah apabila lupa entah berapa puasa yang bolong pada waktu itu, maka yang kedua dengan mengatakan taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Kenapa? Karena Allah menerima siapapun yang lalai dalam melakukan dulunya dia keliru karena dia kelalaian. Dia bertaubat nasuha, menyesal terhadap kelalaiannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disertakan dengan amal soleh apa yang dia lakukan, sedekah misalnya, atau silaturahim misalnya, tahajud misalnya, maka hal ini dia akan diampuni oleh Allah karena masuk daripada pintu taubat. Jadi ada 2 ya. 1, perhitungan kira-kira berapa, lalu saum bersama dengan taubat. Yang kedua, nggak usah dihitung-hitung karena yang memang namanya ya lupa. Bagaimana? Kalau lupa mah ya lupa, maka harus dilakukan taubat. Karena pintu taubat ini Allah siapkan bagi orang-orang yang lupa seperti ini ataupun yang lalai. Seperti itu. Iya. Lalu apakah bisa melaksanakan puasa qadha bersamaan dengan puasa Senin Kemis? Punten, Bunda, Ayahanda, ikhwah, akhwat, Ramadan itu hukumnya wajib. Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Berarti tidak bisa disatukan antara wajib dan sunnah. Punten, Bunda ya, ikhwah, akhwat, Ayahanda, ikhwah, akhwat, tidak bisa disatukan antara wajib dan sunnah. Kenapa? Sunnah-sunnah wajib-wajib. Punten. Contoh begini. Kalau yang namanya bayar hutang apa? Wajib. Bayar hutang itu wajib. Sedekah sunnah. Saya pinjam sama teman. Pinjam duit dong. Berapa? 1 juta. Udah saya pinjam 1 juta. Bayarnya kan wajib. Begitu pas waktu bayaran saya katakan, ini saya tunaikan kewajiban saya 1 juta untukmu plus di sini sedekah saya juga 1 juta. Nggak bisa disatukan. Antara wajib dan sunnah itu tidak bisa dipastikan dan tidak bisa disatukan dalam kaidah. Maka ketika mau melaksanakan Senin Kemis, mana yang harus dilakukannya? Yang harus dilakukannya itu ada niatnya wajib dulu, selesaikan wajibnya dulu. Ya, baru Senin Kemis apa yang dilakukannya. Berarti wajib dan sunnah tidak bisa disatukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu silakan. Ada lagi? Mangga. Nah, ini yang kedua yang Ustaz, terkait menjelang Ramadan biasanya masyarakat itu ada istilah 15 hari sebelum Ramadan itu ada malam nisfu Sa'ban. Ya. Bagaimana kita mengisi atau melaksanakan ataupun melakukan amalan pada saat malam nisfu Sa'ban? Apakah seperti yang kita masyarakat awam kita lakukan atau bagaimana ulama memandang malam nisfu Sa'ban tersebut, Ustaz? Dan amalan apa yang dilakukan oleh ulama seperti itu, Ustaz? Iya, sebenarnya memang ada hadis keutamaan, maksudnya gini. Di malam nisfu Sya'ban ini adalah mengangkatnya amalan, yang mana amalan itu diperlihatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Punten bahasanya kalau tidak terlalu berlebihan, ya ganti buku lah gitu, catatan gitu ya. Tarik yang ini, turunkan ke bawah yang ada. Maka saat dinaikin ke atas catatan ini dan turunkan ke bawah catatan ini, maka apa yang terjadi? Punten. Rasulullah mengatakan, saya ingin ketika diperlihatkan amalanku diangkat ke atas, saya sedang melakukan amal soleh. Itu yang diharapkan. Maka syariat apa, amalan apa yang harus dilakukan, disitulah pendapat para ulama. Kalau misalnya harus itu, harus ini, harus itu, harus ini secara hadisnya, punten mungkin keterbatasan ilmu yang kami miliki. Namun yang jelas, yang kami tahu, tidak ada amalan khusus yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di amalan nisfu Sya'ban ini, ya,
Kecuali punten, ya berbuat amal baik. Berbuat amal baik, mau baca Quran, mau sedekah, mau silaturahim, mau nengok orang sakit, mau apa saja. Silahkan, iya, silahkan. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Waktu ini adalah waktu yang indah, maka lakukan amal soleh saja. Lakukan amal soleh saja. Tuntunannya harus baca ini sekian kali. Silakan saja. Kalau memang ada dasarnya daripada perkataan ulama, karena dialah atau ulama itulah yang akan mempertanggungjawabkannya kelak atau nantinya. Tapi kalau seandainya mengatakan saya akan amal soleh ajalah, saya mah apa saja bisa lakukan amal soleh, baca Quran, sedekah, ya silaturahim, saya bisa melakukan apa saja di Sya'ban ini sambil gembira karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Punten. Jadi kalau secara khusus mengatakan amal harus dilakukan, Allahu a'lam. Tapi yang jelas berbuatlah amal soleh, berbuatlah amal baik di masjid, baca Quran, baca surat apa, lalu dengan mengatakan bukan hanya baca surat apa, tapi apa, juga bisa bersedekah, bisa juga dengan qiyamul lail, bisa dengan tahajud, silahkan. Iya. Maka dengan kata-kata lain, yang penting isi dengan amal soleh ketika di malam nisfu Sya'ban ini. Wallahu a'lam. Silakan. Alhamdulillah. Syukran wa jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kembali lagi ke akhwat ini pada saat menjalankan ibadah puasa di pertengahan Ramadan, tentu akhwat itu mengalami suatu halangan. Nah, bagaimana mengisi ataupun melakukan amalan di bulan Ramadan ketika akhwat itu berhalangan seperti itu, Ustaz? Iya, Masya Allah. Ini terkadang beberapa akhwat ini menjadi pertanyaan yang seakan-akan apa ya? Oh, aduh, kerugi ya, nggak bisa apa namanya? Nggak bisa puasa sempurna gara-gara apa? Karena head gitu ya. Ini ada sesuatu yang harus kita pahamkan dan harus kita sampaikan khususnya kepada akhwat yang luar biasa. Punten. Iya. Pertama, punten. Saya gambarkan di sini, singkat saya gambarkan, tolong disimak khususnya untuk akhwat. Iya. Ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi saat menjauhi larangan Allah pun itu adalah ibadah. Kadang-kadang kita concern ibadah itu menjalankan perintah Allah saja. Tapi pada dasarnya saat menjauhi larangan Allah itu juga adalah ibadah. Itu juga adalah ibadah. Iya. Nah, ketika sedang ibadah, ketika sedang health, itu kan dilarang untuk sholat. Berarti ketika akhwat tidak sholat karena sedang haid, itu sedang ibadah. Ibadah apa? Ibadah menjauhi larangan Allah. Kata Allah jangan sholat ketika haid, jangan puasa ketika haid. Berarti Anda sedang ibadah. Anda sedang ibadah. Anda sedang ibadah. Ibadah apa? Ibadahnya orang haid itu tidak sholat dan tidak puasa. Anda sedang ibadah. Bahkan Anda mendapatkan ibadah dua. Ibadah apa? Ibadah puasa dapat, ibadah sholat dapat, dan ibadah meninggalkan sholat dapat, meninggalkan puasa dapat. Kok begitu? Punten. Hadis Rasulullah SAW. Simak kalimat ini baik-baik untuk dikiaskan. Ida maradul abdu aw safara lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini hadis luar biasa. Masya Allah. Iya. Punten begini. Saya terjemahkan bebas ya. Kalaulah seorang hamba itu sakit atau hamba itu sedang musafir, lalu tidak bisa menjalankan kebiasaannya karena sedang sakit, dia nggak bisa tahajud. Karena dia sakit, dia nggak bisa puasa. Karena dia musafir, dia nggak tahajud. Karena dia musafir, dia nggak puasa. Tapi kalau dia ini tidak musafir dan tidak dalam keadaan sakit, kebiasaan dia puasa. Lalu dia tidak puasa karena sakit ataupun karena musafir. Maka yang menyebabkan dia tidak puasa karena dia sakit atau musafir, Allah akan berikan pahala puasa sempurna kepada orang tadi. Kenapa? Karena dia tidak puasanya karena sakit. Tapi kan ini haid bukan sakit. Haid itu bagian daripada dikatakan ada. Ada itu adalah penyakit. Sakit, karena kotor dikeluarkan. Maka ketika ada bunda atau akhwat dalam keadaan haid,
double pahalanya. Satu, pahala puasa dapat, pahala tarawih dapat, pahala baca Quran dapat. Coba, akhwat kalau lagi tidak haid puasa nggak? Jawabannya puasa. Akhwat kalau lagi tidak haid sholat tarawih nggak? Sholat tarawih. Sholat 5 waktu nggak? Sholat 5 waktu. Punten. Berarti pahala saum dapat. Pahala tarawih dapat. Pahala baca Quran dapat. Kok bisa? Itu dalilnya. Kenapa? Karena barang siapa yang sakit tidak bisa melaksanakan ibadah, ya karena sakit, maka dia akan lihat kebiasaannya. Kalau sehat dia ibadah, maka begitu sakit dia Allah akan berikan pahala ibadah seperti biasa. Masya Allah, dapat double. Bahkan percaya atau tidak percaya dapat triple kalau dibilang. Iya, 3. Kenapa? Karena saat dia istri ini sedang haid, sudah mendapat pahala ibadah puasa, sudah mendapat pahala menjauhi larangan Allah, dan dia masak. Nyiapin untuk istri suaminya, nyiapin untuk anaknya. Punten. Man aftara shaiman fajaza'uhu kashaim. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang puasa, maka orang yang menyiapkan makanan itu mendapatkan pahala puasanya orang yang memakan makanan yang disiapkan tadi. Masya Allah. Bunda masak. Akhwat masak. Untuk siapa? Suami. Suaminya makan, maka pahala saum suami ibu dapatkan. Kenapa? Karena itu man aftara shaiman fajaza'u kashaim. Yang memberi makanan kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa. Ibu punya anak, ada suami. Anak ibu 3, suami ibu makan yang ibu masak. Anak ibu makan 3-tiganya. Ibu mendapatkan pahala puasa 4. Masya Allah. Jadi 3 kali lipat puasanya. Dapat puasa sendiri, dapat menjauhi ataupun taat kepada Allah, dan dapat puasanya orang-orang yang ibu siapkan makanan. Nah jadi punten, jangan pernah menganggap yang namanya haid ini ada penghalang untuk menyempurnakan saum. Tidak. Karena ini qadarullah. Bahkan kalau kami sedang membina haji khususnya, kami selalu menyampaikan kepada jamaah haji, jangan pakai obat. Biarkan saja keluarkan. Biar bersih. Karena itu ada darah kotor yang memang sunnahnya untuk dikeluarkan. Keluarkan. Karena haji ini tidak akan terhalang karena haid. Iya. Bisa wukuf di Arafah kok orang yang sedang haid, padahal itu puncaknya haji. Bisa di Mina, bisa ngelontar jumroh kok. Yang tidak boleh itu apa? Hanya tawafnya saja. Ini tawaf, dan nanti bisa kalau ini sudah selesai baru tawaf. Iya. Maka punten. Masya Allah, pertanyaan sangat baik sekali. Dengan berkata mengatakan saya resah nih karena saya haid, gimana untuk menyempurnakan saumnya, untuk mengisi kekosongannya. Nah ini pertanyaan beda lagi. Mengisi kekosongan apa saja dengan amalan. Apa saja dengan amalan baik. Mumpung tidak puasa, Masya Allah, kira-kira amalan baik apa yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau untuk pahala dapat 3 tadi, luar biasa. Tapi mau yang lain, ya kan baca Quran nggak boleh, itu nggak boleh. Paling tidak apa? Paling tidak menyiapkan orang-orang berbuka puasa. Apa saja. Masak misalnya, atau apa saja. Mumpung tidak puasa, lalu aktivitasnya mungkin bisa diperbanyak. Untuk melakukan hal terbaik, terindah untuk rumah, silakan bisa dilakukan. Yang jelas, orang yang dalam keadaan haid ini tidak menjadikan puasanya berkurang. Bal zada wa yazid, tapi justru akan bertambah dan bertambah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini yang mungkin terakhir, mohon maaf rekan-rekan yang bertanya tidak bisa kami akomodasikan. Insya Allah di lain kesempatan diakomodasikan. Dan pertanyaan terakhir ini terkait zakat Ustaz. Pada di ujung-ujung akhir Ramadan kita diwajibkan untuk berzakat fitrah. Apakah membayar zakat yang kita salurkan sendiri itu kepada keluarga atau lingkungan keluarga kita yang membutuhkan, apakah itu diperbolehkan oleh kaidah atau fikih, dan bagaimana pada saat di ujung Ramadan kita bisa merasakan bahwa Ramadan yang kita telah jalani ini, yang telah kita alami dengan berbagai macamnya dan liku-likunya dan berbagai macam amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasakan betul-betul nikmatnya iman dan ibadah puasa. Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah ya, ketika dengan gambarkan zakat fitrah ini di ujung pas Ramadan, lakukanlah. Sunnahnya sih begitu sebelum Idul Fitri udah dibawa zakat fitrahnya berupa berasnya atau mungkin apa yang ingin disampaikannya, itu kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ya, dengan perbedaan ada yang mengatakan pokoknya antara 2,5 kilogram atau 3, liter daripada makanan beras yang kita makan ya, atau lebih juga nggak apa-apa, yang namanya kelebihan itu satu kebaikan. Lalu bisa diserahkannya kepada orang lain atau kepada keluarga, boleh siapa saja menerimanya ya. Tapi misalnya kepada yang penting itu adalah orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan untuk menjalankan atau mendapatkan daripada zakat ini. Bisa, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Boleh dengan mengatakan untuk keluarga, bisa. Iya. Misalnya ke adik kita, misalnya ke paman kita, ke sahabat dekat yang terdekat boleh. Bahkan dalam beberapa riwayat, saya pernah menemukan, kejadian maksud saya ya, kejadian saat itu ada orang yang bertanya kepada Syekh Tha Al-Barakati rahimahullah. Beliau ini adalah mufti ataupun namanya mudir wa'dul irsyad haramain. Saat itu ada yang bertanya, Syekh, saya ini miskin dan teman saya juga miskin. Iya. Lalu saya pengen zakat fitrah ke dia, tapi saya juga bagaimana nih? Nggak ada uang saya untuk. Misalnya gini, boleh nggak? Saya zakat fitrah ke dia, dia zakat fitrahnya ke saya. Jadi saling memberi, ya. Saya ke dia, dia ke saya, boleh nggak? Ya. Jadi bolehkah saya memberikan zakat fitrah saya ke dia, dia ke saya? Ternyata dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, boleh-boleh saja. Kenapa? Silakan. Yang penting dengan mengatakan adakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada 8 asnaf yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Itu diantaranya. Lihat dengan mata innamas shadaqatul fuqara masakin dan selanjutnya ya. Namun yang jelas dengan mengatakan diperbolehkannya. Bahkan antara A dan B sahabatan, A miskin, B miskin, A kasih ke B, B kasih ke A. Boleh nggak? Ternyata Syekh mengatakan ya boleh. Itulah indahnya zakat fitrah, dan ini adalah indahnya untuk saling mencintai di antara mukminin. Iya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya sempurnanya, memang disempurnakan dengan zakat fitrah. Apa yang tanda-tandanya kalau ibadah puasa kita diterima oleh Allah ataupun saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ini adalah simple sebenarnya. Iya, tapi susah untuk dipraktekannya. Ataupun jawabannya sudah dapat. Bukti ibadah puasa saya diterima bagaimana ya? Punten. 1. Lebih benci terhadap maksiat. Punya kebencian dan punya ketakutan terhadap perbuatan maksiat. Dan tidak mau berdekat-dekatan dengan maksiat. Kalau sudah ada rasa dalam hati kita ini seperti itu, maka itu adalah yang menghalanginya keindahan bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin cintanya terhadap amal-amal soleh. Semakin cinta terhadap amal-amal soleh. Itu nomor 2. Masya Allah, makin sayang, makin cinta terhadap amal-amal soleh. Luar biasa. Iya. Pastinya berkumpul dengan orang soleh. Itulah intinya. Jadi semakin cinta, semakin senang terhadap amal soleh diperintah oleh Allah, semakin bangga, semakin senang. Yang keduanya, semakin apa? Yang keduanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, semakin membenci terhadap maksiat. Itulah yang bisa disampaikan dengan singkatnya, dan ini melalui perkataan para ulama daripada tanda-tanda kalau orang ini diterima ibadah saum. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, Ustaz. Semoga bermanfaat, dan intinya untuk menyambut Ramadan adalah menjaga hati kita untuk bersih, karena bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Prestasi insya Allah mudah diraih, yaitu menjadi tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas pencerahan ilmunya, dan kita dalam rangka thalabul ilmi, semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal soleh kita. Baik rekan-rekan Bang Muhammad rahimani rahimakumullah, demikian kajian Al-Wiqayah kali ini, semoga bermanfaat bagi kita maupun keluarga kita dan lingkungan kita. Sekali lagi Ustaz, jazakallah Ustaz, hatur nuhun pisan Ustaz. Baik.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.